Chapter 343. Perjamuan terakhir 3. Sintesis gagal. Jangan tenang. Tunggu, itu tidak benar. Tenang. Aku menghela nafas panjang. Mystic Key dan Athena's Arrow mungkin telah dihancurkan, tetapi harus ada solusi yang lebih baik. Tanda hubung. Oi, kamu baik-baik saja. Sebuah suara terdengar di kepalaku. Aku menoleh dengan bingung. Simurin dan Jain menatapku. Hajin, ada apa gelombang? Saya tidak bisa mendengarnya dengan baik, hampir seperti saya di bawah air. Tiba-tiba, saya merasa mengantuk. Mungkin semuanya akan kembali normal jika saya tidur dan bangun. Tunggu, tidak, itu hanya melarikan diri dari kenyataan. Apa yang salah dengannya? Dia sepertinya keluar dari itu semua secara tiba-tiba. Petik 2. Suara Simurin membangunkan saya. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Benar, saya masih memiliki sesuatu yang bisa saya lakukan, bahkan jika itu berlebihan. Pembalikan waktu. Hah? Meskipun itu akan sangat menyakitkan, saya hanya bisa kembali ke masa lalu. Aku menarik napas dalam-dalam. Sekali, 2 kali, 3 kali. Apa yang sedang kamu lakukan? Simurin dan Jain menatapku dengan aneh. Aku mengambil satu nafas terakhir dan berbalik menghadap mereka. Menggunakan time reversal hanya untuk memulihkan item yang hancur. Pikiran filosofis tiba-tiba muncul di kepalaku. Akankah Jain di masa sekarang menjadi orang yang sama dengan Jain 3 menit di masa lalu? Aku menggelengkan kepala dan membuang pikiran itu. Sampai jumpa lagi. Aku menutup mataku dan mengaktifkan time reversal. Angin bertiup mundur dan sensasi lengkung mengelilingi tubuh saya. Ketika aku membuka mataku, panah sinar bulan Athena, dan kunci mistik ada di tanganku. Petik 2. Aku menghela nafas lega. Kakiku menyerah, dan aku jatuh ke tanah lagi. Jain dan Simurin memberiku tatapan aneh, tapi itu tidak masalah. Melihat kunci dan panah di tangan saya berpikir. Haruskah saya mencoba menggabungkan mereka lagi? Atau haruskah saya puas bahwa saya memulihkannya? Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Bola cahaya terang muncul di udara di atas item. Bola seperti matahari mulai mekar seperti bunga pemula. Aku menatapnya dengan mata melebar. Saat bola itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, sebuah jendela sistem muncul. Akumulasi keberuntungan, ditumpuk 8 kali diaktifkan, coba lagi yang ajaib. Selama 30 menit berikutnya, stat Anda yang tidak berubah, keberuntungan, naik menjadi 9,99. Kolosseum. Petik 2. Apa yang terjadi dengan hal yang aku bicarakan? Di sisi lain, di ruang tunggu Kolosseum, Jin Seyeon bertanya pada Chok Jung-yong yang sedang duduk-duduk di sofa. Apakah aku benar-benar harus membawanya? Jin Seyeon telah meminta Chok Jung-yong untuk membawa furnitur dari tempat persembunyian Chameleon Troupe, tahu seberapa besar Fasago tertarik pada mereka. Iya, aku sudah bilang, mereka akan berguna selama negosiasi kita. Apa? Setelah kita memukulnya, kita akan menghiburnya dengan memberinya beberapa perabot dan menyuruhnya pulang. Petik 2. Terlepas dari apa rencananya, memiliki lebih banyak pilihan tidak buruk. Kolosseum milik Fasago memiliki format yang sederhana. Para penantang akan mempertaruhkan nyawa mereka, seperti halnya para gladiator. Ada 10 level untuk Kolosseum, dan penantang harus membersihkan semua level sebelum mereka bisa menantang Fasago. Logikanya adalah bahwa ia hanya akan menerima tantangan dari yang kuat. Tapi bukannya kita bisa meninggalkan tempat ini, kan? Jin Seyeon mengerutkan alisnya mendengar pertanyaan Chok Jung-yong. Apa kalian tidak punya khalifah? Katakan padanya untuk datang ke sini. Petik 2. Penantang tidak dapat meninggalkan Kolosseum begitu mereka masuk, tetapi Jin Seyeon dan Chok Jung-yong mendapatkan hak untuk mengundang tamu setelah menghancurkan jalan mereka ke tingkat 8. Chok Jung-yong bangkit dari sofa dan bertanya. Kamu kenal Khalifah? Maaf. Chameleon Troupe memang terkenal. Petik 2. Chok Jung-yong masih menatapnya dengan curiga. Jin Seyeon mengeluarkan beberapa batu kering dan menjelaskan. Aku melakukan investigasi latar belakang. Mengapa? Petik 2. Jin Seyeon mengangkat alisnya dengan sedih, dan Chok Jung-yong melakukan hal yang sama. Kamu pikir aku bisa mempercayai seseorang yang menyelidiki kita dengan begitu mudah? Petik 2. Jin Seyeon menggaruk bagian belakang lehernya. Dia berjalan dengan susah payah ke tempat tidur dan berbaring. Chok Jung-yong menyeringai dan berbaring di sofa. Persis seperti itu, keheningan memenuhi ruangan. Ruang tunggu penantang level 8 itu besar dan tenang. Setelah beberapa saat, suara lembut memotong di udara. Kalian membunuh ayahku. Itu suara Jin Seyeon. Chok Jung-yong bergumam sambil masih berbaring di sofa. Petik 2. Ini sangat umum. Membunuh orang. Di dunia ini, membunuh dan dibunuh adalah hal biasa. Anda harus mengetahuinya juga. Pikirkan semua jin yang kamu bunuh. Bukankah mereka juga manusia? Petik 2. Petik 2. Jin Seyeon memutar tubuhnya ke samping. Busurnya bersandar di kepala tempat tidur. Itu adalah busur yang sama yang telah merenggut nyawa ratusan jin. Jin Seyeon berbicara dengan tenang. Ayahku adalah satu-satunya keluargaku. Itu juga biasa. Ada juga orang yang dilahirkan sebagai anak yatim.
Petik 2. Aku kadang berharap aku dilahirkan sebagai anak yatim juga. Petik 2. PF. Chok Jungyong tiba-tiba terkekeh. Jin Seyeon mengerutkan alisnya dan menatap Chok Jungyong. Apa yang lucu? Tidak ada, saya hanya mengingat sesuatu. Ada seseorang yang biasa mengolok-olok saya dengan memanggil saya, produser anak yatim. Petik 2. Apa? Hahaha, saya pikir itu lucu. Kamu tidak harus tertawa kalau tidak. Petik 2. Chok Jungyong bangkit dari sofa, tubuhnya yang besar menjulang di atas Jin Seyeon. Melihatnya, Chok Jungyong tersenyum. Jika kamu ingin membalaskan dendam ayahmu, aku akan menyambutmu kapan saja. Aku tidak tahu apakah akulah yang membunuhnya, tapi Chameleon Troupe adalah satu makhluk. Tapi ketahuilah bahwa Anda juga harus mempertaruhkan nyawa. Petik 2. Chok Jungyong berbicara dengan tenang. Dia tidak takut mati, setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan satu kaki di sungai Styx. Wajah Jin Seyeon dengan cepat berubah ganas. Tidak, terima kasih. Kamu bukan bagian dari Chameleon Troupe ketika insiden itu terjadi. Petik 2. Oh ya. Ya, kamu sibuk berlarian di sekitar padang rumput mancu membunuh orang. Kuhum, kamu bahkan tahu tentang itu. Oi, jangan lihat aku seperti monster. Saya bukan pria yang dulu. Petik 2. Oh tolong, bahkan ada desas-desus bahwa kamu makan daging manusia. Jin Seyeon menarik spray dari kepalanya. Chok Jungyong menjawab, hampir seperti dia memberi alasan. Daging manusia, saya tidak makan hal-hal yang tidak enak. Plus, memang benar aku berubah. Orang itu mengubah saya sebelum saya menyadarinya. Petik 2. Orang itu, maksudmu Black Lotus. Petik 2. Iya. Bagaimana apanya? Ketika dia mendengar nama Black Lotus, Jin Seyeon mengintip kepalanya dari spray. Dia tertarik pada Black Lotus karena alasan yang tidak dia mengerti. Apakah itu kekaguman, ketakutan, rasa hormat, atau persaingan? Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya kepadanya. Tapi intuisinya sebagai Divine Archer memberitahunya bahwa ada sesuatu tentang Black Lotus yang mirip dirinya. Jangan ragu untuk bercerita lebih banyak kepada saya. Jin Seyeon berbicara dengan lembut. Chok Jungyong mengangkat kepalanya. Jin Seyeon menatapnya untuk mengantisipasi. Namun, Chok Jungyong hanya menyeringai dingin sebelum berbaring kembali. Tidak. Hanya sedikit. Tidak, saya akan berbicara dengan Khalifah tentang perabotan itu, bukan karena saya pikir itu akan membantu. Petik 2. Petik 2. Jin Seyeon menggaruk pipinya. Dia masih senang dengan informasi yang dia keluarkan, jadi dia memberikan istirahat untuk hari itu dan menutup matanya. Selamat malam. Kastil Baal, Aula Perjamuan. Sepotong orkestra klasik masih mengalir di udara saat Jin Sahyuk menatap Yi Yeonjun. Yi Yeonjun melanjutkan saat dia melihat lebih dalam ke mata Jin Sahyuk. Apakah kamu mendapatkan keberadaan seperti apa kamu sekarang? Anda hanyalah boneka. Petik 2. Petik 2. Jin Sahyuk tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berpikir Yi Yeonjun sudah gila. Tapi dia juga tidak berpikir dia benar-benar gila. Pada saat itu, Shin Jong-hak angkat bicara. Si bodoh itu pasti salah paham tentang sesuatu, kan? Apa? Ketika Jin Sahyuk mengerutkan alisnya, Shin Jong-hak menyeringai dan melanjutkan. Aku tidak tahu apakah itu khayalannya atau efek samping dari hadiahnya, tetapi dia harus percaya bahwa dunia ini adalah sebuah novel. Dia hidup sambil percaya bahwa itu benar. Petik 2. Shin Jong-hak mengatakan bahwa Kim Ha-jin adalah seorang megalomaniak yang menipu dirinya untuk berpikir bahwa dunia ini adalah novel yang ditulisnya. Namun, Jin Sahyuk tahu Baal lebih dari mampu membedakan kenyataan dari fantasi. Sejauh yang dia khawatirkan, lebih mungkin Yi Yeonjun menjadi gila daripada meragukan Baal. Mendiamkan. Bagaimanapun, apa yang harus dia lakukan adalah sederhana. Di mana Baal? Untuk menemukan Baal, dia akan tahu kebenaran begitu dia berbicara dengannya. Yi Yeonjun siap menjawab. Baal ada di atas. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk naik? Kamu membutuhkan lebih banyak orang. Saat dia mengatakan itu, Yi Yeonjun menunjuk ke pintu ruang perjamuan. Jin Sahyuk dan Shin Jong-hak membalikkan pandangan mereka. Kiik, dan pada saat itu, pintu berderit terbuka. Jin Sahyuk mengerutkan kening, dan wajah Shin Jong-hak menggeliat dengan gembira. Hah, di mana ini? Di lantai pertama ruang perjamuan, Chai Na-yun sedang memandang berkeliling dengan pedang besar di tangannya. Aku tidak yakin, semacam pesta. Tatapan Yun Sengah memindai aula. Aku melihat Suhosi di sana. Rahel menunjuk pasangan yang sedang menari di tengah aula. Kim Suho dan Aileen juga melihat mereka. Kim Suho tidak bisa mendengar Yi Yeonjun karena dia fokus pada menari. Begitu yang lain tiba, Kim Suho menyambut mereka dengan senyum. Hei, Suho, sudah lama. Yun Sengah menatap Kim Suho dari agak jauh. Dia senang melihatnya, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Ah, ya, ini benar-benar sudah lama. Kim Suho berdiri tegak dan sedikit membungkuk. Yun Sengah tersenyum pahit dan memberitahu Kim Suho dan Aileen tentang siapa yang mereka temui. Kami bertemu Black Lotus. Sangat. Ya, dia bilang dia membantumu. Benarkah itu? Ya itu. Jin Sahyuk kembali ke Yi Yeonjun.
Yi Yeonjun membuka mulutnya, seperti sedang menunggu saat ini. Sekarang ada 11 dari kalian di sini, kamu seharusnya bisa naik. Lanjutkan, temukan Baal dan dengarkan kebenaran. Maka, Anda bisa jatuh dalam keputusasaan. Petik 2. Shin Jonghak melompat ke lantai pertama untuk melihat Chai Na-yun, hanya menyisakan Jin Sahyuk yang menatap Yi Yeonjun. Tapi tidak lama kemudian, Jin Sahyuk membuat senyum bangga yang biasa. Yi Yeonjun, sepertinya kamu salah. Jin Sahyuk mengumpulkan kekuatan sihir di tangannya. Kekuatan sihir hitamnya menyatu seperti badai dan memancarkan kehadirannya yang luar biasa. Otoritasnya berkobar saat melahap kenyataan. Aku tidak peduli apa yang sebenarnya. Bahkan jika apa yang Anda katakan itu benar, tidak masalah bagi saya bahwa dunia ini adalah sebuah novel. Petik 2. Gu, dia mengulurkan tangan kanannya yang terbakar dan meraih kepala Yi Yeonjun. Melihat mata kosong Yi Yeonjun, dia berteriak keras. Aku bukan boneka, tapi raja. Dan orang yang memutuskan itu bukan Anda atau dunia ini. Ini aku. Akulah yang memutuskan siapa aku. Selama aku masih hidup, aku adalah raja, dan hanya itu yang perlu ku ketahui untuk hidup di dunia ini. Petik 2. Dia bisa merasakan beberapa kehadiran dari tempatnya di balkon. Chai Na-yun dan Shin Jonghak, Kim Suho dan Yun Sengah, Ailen dan Kim Yongjin. Bahkan ada lebih banyak menaiki tangga. Dia bahkan bisa merasakan Kim Ha-jin, mengawasinya dari luar. Jin Sahyuk tersenyum tipis. Aku sama sekali berbeda darimu. KOOONG. Tiba-tiba, sebuah ledakan meletus di tengah ruang perjamuan. Yi Yeonjun bertebaran menjadi debu, dan Jin Sahyuk melihat ke bawah dari balkon dengan mata melebar. Apa yang terjadi? Siapakah orang-orang ini? Pria dan wanita, yang telah menari di aula, semuanya berubah menjadi Death Knight. Apa? Jin Sahyuk membeku. Dia menatap lantai pertama dengan linglung. Singkirkan senjatamu, semuanya. Ailen Uni. Ya aku tahu. Saya akan membereskannya. Ratusan ksatria kematian mengelilingi kelompok itu. Tapi yang mengejutkan Jin Sahyuk bukanlah banyaknya ksatria maut atau hilangnya Yi Yeonjun yang tiba-tiba. The Death Knight tidak memakai helm, jadi Jin Sahyuk mengenalinya. Bahkan jika mereka mengenakannya, dia tidak akan melewatkan lencana pada baju besi dan perisai mereka. Mahkota es dan serigala. Itu adalah simbol kerajaan Jin Sahyuk, Plerion. Mereka adalah ksatria Plerion, yang telah melindunginya sampai saat dia meninggal.